Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Perkenalkan, nama Ibu Hijrandi Fauzia. Ibu di sini sebagai guru mata pelajaran seni musik. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan melakukan dulu ice breaking supaya anak-anak semua bisa belajar dengan semangat. Semuanya ikuti Ibu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabunglah jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabunglah jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabunglah jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabunglah jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabunglah 10, marilah berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Setelah melakukan ice breaking tadi, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian seni musik. Pasti di kalangan anak-anak kelas 5 ini sudah tidak aneh lagi tentang permusikan. Ada berbagai jenis musik seperti dangdut, rock, marawis, dan sebagainya. Nah, kalian tahu tidak seni musik itu apa? Penjelasannya. Jadi, seni musik adalah karya seni manusia dari ungkapan isi hati manusia dengan melalui metode bunyi atau suara yang memiliki irama, melodi, dan memiliki harmonisasi dan dapat menggugah perasaan pendengarnya. Dan ada juga penjelasan dari musik. Musik adalah keindahan nada yang menimbulkan kepuasan estetis melalui indera pendengaran. Musik juga bisa melalui indera pendengaran. Kita kalau nyanyi ataupun artis yang di TV nyanyi pasti melalui pendengaran, dan penglihatan kita kepada yang nyanyi, pendengaran kita kepada musik yang dinyanyikan. Benar atau tidak anak-anak? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaat seni musik. Manfaat seni musik ada 5, yaitu hasil belajar, emosional, daya ingat, intelijensi, dan konsentrasi. Jadi, hasil belajar kita dalam seni musik bisa dikembangkan dengan melalui emosional kita dan daya ingat kita, terus melalui intelijensi dengan otak yang konsentrasi. Supaya musik yang kita ciptakan itu atau yang kita mau dinyanyikan itu bisa dinyanyikan secara benar dengan irama yang enak, suara yang enak, konsentrasi, tidak salah lirik. Ada penyanyi yang pernah salah lirik karena tidak konsentrasi. Itu akibatnya tidak konsentrasi kitanya, atau dia sedang mempunyai masalah. Nah, dalam seni musik ini ada juga orang ketika sedang mempunyai masalah apapun, dia emosionalnya ditumpahkan ke dalam musik, lalu diciptakan musik tersebut dengan cerita masalah yang dihadapi oleh orang tersebut. Musik juga bisa berbagai emosional. Misalnya kita sedang galau atau sedang ada masalah apapun, kalau kita bisa merangkai kata-katanya, kita juga malahan bisa menciptakan lagu diri sendiri, masalah sendiri. Kita bisa menciptakan. Soal nada itu bisa diatur belakangan. Yang penting udah ada lirik, pasti nada juga bakal ada lah kalau udah ada lirik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pengaruh musik terhadap otak anak.
ada otak kiri dan otak kanan. Ibu akan menjelaskan dulu tentang otak kiri. Otak kiri digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan logika, bahasa, dan pemikiran analitis. Jadi, otak kiri dalam seni musik yaitu menangkap bunyi-bunyi baru, seperti bunyi petikan gitar, piano, drum, dan alat musik lainnya, supaya anak bisa lebih peka dengan mendengarkan bunyi-bunyi musik, berbagai bunyi musik yang baru. Jadi misalnya anak ada yang ngegitar, anak bisa lebih peka, oh itu orang itu lagi ngegitar gitu. Terus ada yang lagi memainkan piano, anak juga langsung peka, oh orang itu lagi memainkan piano. Dan ada juga yang memukul-mukul drum, anak bisa lebih peka si orang itu lagi apa, lagi memukul-mukul drum. Jadi anak dalam otak kiri ini lebih menuju kepada menangkap bunyi-bunyian tentang alat musik lainnya, dan bisa menangkap bunyi-bunyian musik yang dinyanyikan oleh orang tersebut. Selanjutnya yang kedua ada otak kanan. Otak kanan digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Nah, otak kanan lebih melatih si anak kepada musik selama perkembangannya. Misalnya melatih suara dengan makna kata-kata supaya anak bisa bernyanyi yang sangat mendalami makna kata-kata tersebut dengan dialuni tari. Jadi si anak menyanyi dengan menari sesuai dengan musik tersebut. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Ibu di pertemuan kedua. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian semua yang ada di kelas ini berdiri dan mengikuti Ibu untuk ice breaking terlebih dahulu. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana, di bawah menara, di bawah menara. Marina merana. Di pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan musik etnik dan non-etnik, dan pentingnya kedua musik tersebut di kalangan anak-anak. Yang pertama, perbedaan musik etnik dan non-etnik. Satu, musik etnik itu lebih ke musik tradisional dengan jarak nada yang tidak sama sehingga bisa menghasilkan tangga nada pentatonis. Sedangkan musik non-etnik itu yaitu musik modern. Musik non-etnik atau modern itu dengan menggunakan tangga nada yang sama sehingga bisa menghasilkan nada diatonis dan kromatik. Jadi jelas kedua musik tersebut perbedaannya sangat jelas. Etnik tradisional dengan tangga nada yang tidak sama sehingga bisa menghasilkan nada pentatonis, dan musik non-etnik atau musik tradisional dengan tanda nada yang sama dan menghasilkan nada diatonis dan kromatik. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan musik etnik dan non-etnik. Musik etnik dan non-etnik itu dihasilkan oleh sebuah ungkapan manusia dan ekspresi manusia. Kedua musik tersebut sangat sama karena fungsinya sama-sama untuk menghibur, terus untuk pengiring, upacara adat, atau ritual. Jadi kedua musik tersebut sangat-sangat persamaannya sangat-sangat sama, hampir sama. Kedua-duanya sebagai media untuk penghibur orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi bagi kalian anak-anak yang pintar, yang baik,
untuk kalian, buat masa depan kalian, kalian kan sebagai generasi di masa yang akan datang, ibu cuman titipkan nanti kalau misalkan musik tradisional atau disebut musik etnik itu sudah redup, maka sangat mohon musik tersebut dikembangkan lagi oleh kalian dengan berbagai cara agar musik itu bisa lebih berkembang dan berkembang, tidak redup. Karena pada zaman sekarang jujur musik tradisional itu udah agak redup gitu ya, karena banyak banyak seniman yang sudah meninggal atau yang sakit dan sebagainya. Tetapi sekarang lebih banyak muncul itu musik modern seperti dangdut, rock, jazz dan sebagainya. Kalau musik tradisional ini biasanya dinyanyikan di dalam upacara adat pernikahan suka ada. Upacara adat kalau orang Jawa itu kalau anak sudah berapa bulan gitu ya, kalau mau jalan, kalau nggak salah nincak tanah, seperti kalian tahu rapatar. Nah itu rapatar itu merupakan ritual atau upacara adat di Jawanya tuh Jawa Tengah atau Jawa apa ya, ibu takut salah. Jadi ibu mohon kepada kalian untuk nanti di masa yang akan datang, kalian yang mempunyai seniman atau darah seniman, yang mempunyai kelebihan bernyanyi atau apapun itu, seniman itu tidak bernyanyi aja ya, banyak. Nah kalian harus dikembangkan, jangan malu, jangan takut salah, takut apa. Nah seniman itu harus percaya diri, kita tuh harus pede aja gitu. Jadi seniman itu ya kita juga kan belajar gitu. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dengan ibu di pertemuan ketiga. Biasa sebelum mulai pembelajaran, ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Semuanya pada berdiri ya. 1, 2, 3. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Tring. Di pertemuan ketiga ini, ibu akan menjelaskan tentang fungsi seni musik di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-1 ada upacara adat, ada hiburan, ada pergaulan, dan ada pertunjukan. Apa sih upacara atau ritual fungsinya? Fungsi upacara atau ritual sebagai sarana upacara adat. Musik-musik yang dimainkan sebagai tujuan kesan dan mendukung kegiatan upacara adat. Dan yang kedua ada hiburan. Hiburan adalah kesenangan bagi para pendengar dan penyanyi. Dan yang ketiga ada pergaulan. Pergaulan, musik dalam pergaulan. Musik dalam pergaulan fungsinya menciptakan perdamaian dan solidaritas bagi para pendengar. Dan yang terakhir ada pertunjukan. Fungsi musik dalam pertunjukannya itu menunjukkan dan menyanyikan musik-musik sehingga para pendengar dan penonton sangat takjub melihat apa yang sudah ditunjukkan oleh para seniman. Ibu akan mencontohkan salah satu musik yang sangat fenomenal ini, dan ini untuk orang tua. Ada yang tahu lagu Kasih Ibu? Kalau ada yang tahu, kita nyanyi bareng-bareng. Kasih ibu kepada beta terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Cinta Tanah Air, contohnya Indonesia Pusaka. Ada yang tahu lagu Indonesia Pusaka? Ayo kita nyanyi bareng. 1,
1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Hebat semuanya. Kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. 1, 2, 3, pasti pada tahu kan? Yuk mulai. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Hebat sekali anak-anak ibu. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di pertemuan 4 dan pertemuan 5. Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya bisa bertemu lagi dengan ibu di pertemuan keempat. Sebelum memulai pembelajaran, ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu, supaya kalian bisa semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Semuanya ikuti ibu ya. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat pat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua wawa wawa, duduk yang rapi, mari kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Amin. Nah, di pertemuan keempat ini, ibu akan menjelaskan tentang notasi, interpalum, dan tangga nada, serta macam-macam tangga nada diatonis dan pentatonis beserta contohnya. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang notasi. Jadi, notasi lagu adalah bunyi-bunyi yang dilambangkan dengan simbol yang berbentuk angka, abjad, huruf, dan balok. Dan ada juga menurut para ahli, menurut Badudu tahun 2003 halaman 244 menjelaskan notasi itu memiliki beberapa arti, yaitu sistem lambang atau nada yang menggambarkan bilangan nada dan ujaran, dan proses perlambangan bilangan nada ujaran dengan lambang-lambang. Contoh notasi balok, ada not penuh dengan 4 ketukan, ada not setengah dengan 2 ketukan, ada not 1/4 dengan 1 ketukan, dan ada not 1/8 dengan setengah ketukan, not 1/16 dengan 1/4 ketukan, not 1/32 dengan 1/8 ketukan. Dan yang kedua, ibu akan menjelaskan tentang interpalum nada. Jadi interpalum nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain. Jarak antara dua nada yang berdekatan ialah berjarak setengah laras, yaitu dari nada 3 sampai 4, E sampai F, dan 7 sampai 1, B sampai C, sedangkan jarak nada abjad yang berjarak 1 masih dapat disiapkan 1 nada lagi, yaitu nada tengahan atau kromatik. Contoh interpalum nada yaitu prime, second, third, quart, quint, sexth, septim, dan oktav. Jadi contoh interpalum nada itu ada 8 ya anak-anak. Dan yang ketiga ada tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada-nada yang mempunyai aturan-aturan tertentu dan merupakan pola dari suatu lagu. Nah, jadi lagu itu mempunyai tangga nada, misalnya panjang dan pendek itu disebut tangga nada. Nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Itu berbeda sekali ya.
Menurut Silado menjelaskan, nada adalah waktu yang tepat untuk didengar. Artinya, nada sebenarnya berwujud waktu yang hidup dan memiliki kumpulan ilusi serta alunan suara yang dapat menimbulkan sebuah efek untuk perasaan dan pemikiran. Jadi, di dalam lagu itu mempunyai tangga nada, notasi, dan intervalum. Sedangkan tangga nada itu dibagi menjadi dua, ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang tangga nada diatonis dan pentatonis. Yang ke-1 ada tangga nada diatonis. Tangga nada yang satu ini merupakan tangga nada yang memiliki 7 nada yang berbeda di dalam satu oktav. 7 nada tersebut nantinya akan diakhiri dengan satu nada yang berulang. Kemudian jarak antara not maupun nada diatonik adalah 1,5 tangga nada diatonik dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonik mayor dan tangga nada diatonik minor. Yang terakhir ada tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 5 nada pokok dengan jarak yang berbeda-beda. Tangga nada ini disusun berdasarkan jarak antara nada yang termasuk ke dalam tangga nada pentatonis ada 2, yaitu tangga nada salendro dan tanda. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dengan Ibu di pertemuan kelima. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tanda, tempo, dinamika, dan birama. Tetapi Ibu akan mengajak kalian apa dulu? Ice breaking dulu tentunya ya. Ibu semuanya ya. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark. Grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark. Pasti kalian pada tahu kan lagu itu, Baby Shark itu ya. Setelah beres ice breaking, kita mulai ke materi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang tanda tempo atau kecepatan. Tanda tempo merupakan tanda yang kerap digunakan untuk menunjukkan kecepatan dalam lagu. Biasanya tanda tempo banyak dipakai oleh komposer maupun pencipta lagu. Tanda-tanda ini biasanya muncul di atas partitur atau pada awal bagian baru jika temponya berubah. Ada 10 macam-macam tanda tempo. Yang ke-1 ada largo, artinya sangat lambat. Yang kedua ada adagio, artinya lambat. Dan yang ketiga ada moderato, artinya sedang. Dan yang keempat ada andante, artinya agak sedang. Dan ada yang kelima allegro, artinya cepat. Ada yang keenam presto, artinya cepat sekali. Ada yang ke-7 accelerando, artinya makin cepat. Dan ada yang ke-8 ritardando, artinya makin lambat. Yang ke-9 ada a tempo, kembali ke tempo asal atau ke semula. Ada fermata, artinya diperpanjang. Jadi tanda tempo itu dari cepat lambat, dari lambat ke cepat gitu ya. Nah, tanda tempo lainnya yang sering muncul atau digunakan pada partitur antara lain rit atau ral yang berarti semakin lambat, aksel yang berarti semakin cepat. Jadi semakin lambat maka nyanyi semakin cepat dan sebaliknya ya. Kedua, ada dinamika. Tanda dinamika adalah tanda untuk menentukan keras atau lembutnya bunyi yang dimainkan. Ada beberapa tanda dinamika yang umum dipergunakan antara lain forte artinya keras, mezzo forte artinya agak keras, fortissimo artinya sangat keras, piano lembut, mezzo piano agak lembut, pianissimo sangat lembut, sforzando tiba-tiba keras, crescendo artinya makin lama makin keras, decrescendo makin lama makin lembut.
Ada tanda musik lainnya yang biasa ditemukan dalam penulisan partitur, antara lain intro atau introduction ya, yang artinya pendahuluan atau pembukaan. Yang kedua ada koda atau akhir lagu atau penutup lagu. Yang dimaksud dengan intro itu, jadi sebelum kita memulai nyanyi itu pasti ada intro dulu, bisa berupa petikan gitar atau piano. Nah, sudah beres intro, lalu si penyanyi akan bernyanyi. Nah, koda juga penutup lagu. Biasanya kalau koda ya di akhir ya kan penutup lagu. Kalau intro mah biasanya di awal. Jadi suka ada penyanyi yang intro dulu gini. Bukan intro tuh bukan pokoknya intro teh pasti kalian pada tahu ya. Intro teh di awal lagu bisa petikan gitar, bisa drum, bisa piano dan sebagainya. Ini ada perbedaan tesis dan arsis. Tesis adalah ketukan yang bertekanan, sedangkan arsis adalah ketukan yang tidak bertekanan. Ada birama. Tanda birama adalah sebuah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang biasanya terdapat di sebelah kiri atas sudut dalam sebuah lagu, misalnya 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Pembilang menyatakan banyaknya ketukan dalam satu birama atau ruas. Penyebut menyatakan harga not dalam satu ketukan. Contoh birama, 2/4 artinya pada tiap birama tempat 2 ketukan, dan tiap ketukan harganya 1/4. Contoh lagu birama 2/4 yaitu Hari Merdeka atau lagu nasional Cik Cik Periuk dan dari Kalimantan Barat, Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, dan Manuk Dadali dari Jawa Barat. Contoh kedua, ada birama 3/4, birama yang terdiri atas 3 ketukan dan dalam setiap hitungan atau ketukannya memiliki nilai 1/4. Contoh lagu birama 3/4 yaitu Burung Tantina dari Maluku, Burung Kakata Tua dari Maluku, Tumpi Wayu dari Kalimantan Utara, dan Lisoi dari Sumatera Utara. Dan yang terakhir ada birama 4/4 yang menunjukkan makna jika ada 4 ketukan dan dalam setiap hitungan atau ketukannya memiliki nilai 1/4. Contoh lagu yang memiliki birama 4/4 yaitu Bungong Jempa dari Aceh, Butet dari Sumatera Utara, Injit Injit Sumut dari Jambi, dan Si Jail Jail dari DKI Jakarta. Baik, terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semuanya. Di sini Ibu mohon undur diri dan izin pamit dari kelas ini. Semua materi yang telah Ibu jelaskan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5 alhamdulillah sudah selesai. Semuanya pada paham tidak? Kalau tidak paham boleh ditanyakan lagi kepada Ibu. Boleh di luar jam pelajaran atau boleh di WA. Nah, sekarang Ibu akan memberi tugas kepada kalian buka buku tema 2 halaman 15 subtema 3 ya. Nanti itu dikumpulkan. Nah, setelah itu kalian cari salah satu lagu, mau kemerdekaan, mau lagu tentang orang tua, tentang alam dan sebagainya. Nah, nanti kalian hafalkan dan dinyanyikan di depan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.